Senang sekali pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa tentunya dalam program Inspirasi Pagi. Sebuah program yang menawarkan solusi alternatif untuk kesembuhan dan kesehatan prima secara alami. Dan sudah hadir bersama Marsha pagi hari ini yaitu Guru Besar Power of Soul kita, Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz Sony, hari ini kan kita akan membahas mengenai salam kiri ya Pak Ustadz Sony ya. Namun sebelumnya Marsha juga ingin menyapa nih, ada narasumber kita yang kedua yaitu mantan pasien dari Pak Ustadz Sony Sutrisna, ada Ibu Rita Dewi di sini. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini temani Putri ya. Dan Najwa di sini juga yang insya Allah di sini pemirsa tema yang kami angkat yaitu mengenai salam kiri, dan kami mengundang Anda apabila Anda ingin berkonsultasi langsung dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna, silakan hubungi kami di 0215151111. Namun untuk sebelumnya mungkin langsung saja nih kita akan membahas sedikit ya Pak Ustadz Sony mengenai salam kiri ini sendiri. Kenapa sih ingin mengangkat tema ini dan mungkin apa ini kaidahnya di dalam Power of Soul sendiri? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Masya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada pagi hari ini kita akan coba mengangkat tema kita yaitu salam kiri. Saya pikir tema ini sangat menarik untuk kita jadikan sebagai obrolan kita di pagi hari ini, mengingat karena namanya agak mengundang pertanyaan. Kenapa kok disebut salam kiri dan kenapa kok ini mau dibahas di dalam acara Inspirasi Pagi seperti ini? Para pemirsa JAK TV, salam kiri khususnya ada di dalam kegiatan pada saat kita melakukan ibadah sholat. Timbul satu pertanyaan pada saat kita sholat, selesai sholat, di akhir sholat biasanya kita harus mengakhiri, dan ini hukumnya wajib, yaitu dengan kita mengucap salam baik ke kanan maupun ke kiri. Dan nanti apa dan bagaimananya kita akan coba jelaskan pada penjelasan berikut ini. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan melihat VT berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang sangat kami hormati, para pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwa Allah itu sangat maha kaya dan Allah sangat maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, dan khususnya kepada bangsa manusia, apabila manusia tersebut mengalami sakit, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu adalah, menurut saya adalah logika pikir manusia, yaitu dengan cara pengobatan medis atau dengan cara pengobatan alternatif jamu, atau dengan jarum suntik, atau dengan dipijat, atau mungkin bisa juga dengan dibekam dan sebagainya. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi yang disebut dengan kekuatan doa. Nah, disinilah Power of Soul memposisikan dirinya. Karena itu di dalam pengobatannya Power of Soul tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jamu, tidak menggunakan jarum suntik, tidak juga menggunakan bantuan jin, tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, sehingga bebas dari unsur musyrik dalam rangka memaksimalkan pemahaman tentang Power of Soul kepada seluruh masyarakat. Maka saya mencoba untuk menulis dua buah buku. Yang pertama, buku tersebut berjudul Power of Soul Seorang Penyembuh, dan yang kedua saya juga menulis buku yang berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan Power of Soul, dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Alhamdulillah saya sampai saat ini
boleh dikatakan nggak pernah kambuh lah, vertigo itu nggak pernah ini lagi. Ketemu dengan Pak Ustadz Sony, saya bisa sembuh total. Pengobatan model beliau itu adalah yang tidak salah. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ustadz Sony Sutrisna yang telah membantu saya dalam pengobatan alternatif terapi Coldwell. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya berterima kasih kepada Pak Sony. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rangka memberikan kasih sayangnya kepada semua ciptaannya di alam jagat raya ini, maka Allah memberikan dua pilihan, yaitu satu dengan cara pengobatan medis. Nah, ada juga Allah memberikan jalur alternatif lain, yaitu pengobatan dengan logika ilahi. Nah, di kedua buku inilah terletak apa dan bagaimana pengobatan powerful dan kenapa kok pengobatan ini memposisikan dirinya pada logika ilahi atau kekuatan doa. Bersyukur bahwa saya telah bertemu dengan salah satu pengobatan dan sampai sekarang saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Ustadz Sony yang telah memberikan pengobatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah kakak sedang bermasalah ya? Iya nih, salah perawatan. Makanya, pakai cepuk saja kak, yang sudah terbukti aman dan nyata manfaatnya. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai cepuk. Cepuk, pilihan yang terbaik. Kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Kira 10 tahun study di US itu ngetimbang Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. tidak ada tiap-tiap khusus, kita cuma memberi abstrak. Yang profesional loh, yang nggak pakai gitu. Haji Roma Irama itu yang mempopulerkan santet. Kok bisa ada begitu? Lagunya itu siapa? Yuk kita santet agar syarat tidak tegang. Inilah Nabi Adam. Seumur itu nggak pernah ribut dengan mertua. Itu panutan Nabi Adam. Karena kalau dalam rumah tangga tidak ada yang keras, itu mendingan jangan berumah tangga. Hal begitu berubah. Pikiran Anda jangan kotor dulu lah gitu. Awalnya Dulu segenggam emas kopi nang aku. Itu kalau punya masalah jangan dituangkan di sini. Anda punya masalah, datang ke Pegadaian, pasti diatasi tanpa masalah. itu masalahnya Pegadaian udah pindah saya bingung. Ya pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program Inspirasi Pagi, dan langsung saja nih kita akan kembali membahas ya Pak Ustadz Sony. Tadi sudah dijelaskan sedikit kenapa ingin mengangkat tema salam kiri ini, dan langsung saja dijabarkan secara detail oleh Pak Ustadz Sony. Silakan Pak. Terima kasih. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, khususnya saudara-saudara yang beragama Islam, pasti kita telah sering melakukan kegiatan salam kiri ini di saat kita sholat.
Di akhir sholat selalu kita akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum, kita nengok ke kanan, assalamualaikum, kita nengok ke kiri. Dan yang disebut salam kiri ini pada saat kita mengucap assalamualaikum dan kita nengok ke kiri. Sebenarnya ada apa maksud daripada gerakan ke kanan dan gerakan ke kiri? Kita semua telah tahu bahwa kanan ini tempatnya malaikat pencatat kebaikan. Jadi kalau kita ada kebaikan dicatat oleh malaikat di sebelah kanan. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang kurang baik, maka kita akan dicatat oleh malaikat yang di sebelah kiri. Namun di akhir sholat selalu kita mengucapkan assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri dalam jumlah dan kapasitas yang sama. Jadi bukan karena dia tukang lapor kita mengucap salamnya sambil melengos saja gitu. Tidak, semuanya gerakannya harus sama dengan ucapan yang sama. Ini artinya harus terjadi keseimbangan, mengucapkan salam baik kepada tukang pencatat kebaikan maupun tukang pencatat keburukan. Jadi harus seimbang. Nah, kenapa kok kita harus demikian ini? Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, ternyata memang pada saat kita mengucapkan salam kepada sesuatu yang menyenangkan bagi kita di sebelah kanan ini sangat mudah, gampang. Jadi tidak perlu orang beragama. Orang tidak beragama saja, kalau dia bertemu dengan orang yang menyenangkan, gampang dia mengucapkan salam. Ya, misalkan dia bertemu dengan pacarnya atau dia bertemu dengan sesuatu yang bisa menguntungkan bagi dirinya, untuk mengucapkan salam mudah. Namun pada saat kita harus mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita senangi, nah di sini kita perlu berjuang. Ternyata pada saat kita perlu berjuang ini, kita berhadapan dengan kotoran-kotoran hati para pemirsa. Saya ambil contoh misalkan, bagaimana kita bisa mengucapkan salam kepada seseorang kalau di dalam hati kita sedang dengki dengan orang itu. Ya, atau misalkan kita sedang iri dengan orang itu, atau kita sedang buruk sangka dengan orang itu, atau kita sedang sombong dengan orang itu. Sangat sulit bagi kita untuk mengucapkan salam ke kiri. Nah, untuk itu kita perlu melatih diri kita. Yaitu dalam rangka melatih ini, disinilah kita perlu menebarkan basmalah itu, baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi kita melatih salam kanan, salam kiri, yaitu dengan cara kita bersihkan hati kita. Kalau kita ada iri dengan orang, jangan turutin perasaan iri tadi. Kalau kita ada dengki dengan seseorang, jangan turutin perasaan dengki tadi. Sebab perasaan dengki, perasaan iri itu akan menyudutkan kita dan mempersulit kita untuk menebarkan salam ke kiri. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, salah satu kenapa pada waktu itu Allah sangat marah kepada setan, katakanlah, karena pada saat itu setan tidak bisa menerima kehadiran Adam. Artinya apa? Di dalam diri setan itu ada dengki terhadap Adam, sehingga Allah sangat marah kepada setan. Ya, ada sombong di sana. Dia merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada Adam. Ada kedengkian. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa Allah marah dengan setan tadi. Nah, kita kembali kepada sholat tadi. Inilah kenapa kita umat Islam khususnya melatih, ya, harus melatih menebarkan salam ke kiri agar supaya kita jangan sampai sama dengan setan, menebar dengki, ya, menebar iri. Nah, untuk itu kita perlu melatih. Nah, memang tidak gampang para pemirsa untuk membuang dengki, membuang iri, membuang buruk sangka, membuang sombong, itu tidak gampang. Karena itu perlu dilatih secara intensif. Inilah kenapa sholat dibikin intensif. Ada subuh, ada dohor, ada asar, ada maghrib, ada isya, diulang lagi besok. Diulang lagi, belum lagi ditambah sunnah-sunnahnya. Semua itu adalah dalam rangka melatih si pelaku sholat tadi untuk melakukan pembersihan hatinya. Karena itu pada saat kita sholat, apa yang kita ucapkan di dalam sholat tadi harus dipraktekkan di kehidupan. Karena nggak bisa membersihkan sebuah hati kalau cuma disuarakan saja, nggak bisa. Harus dipraktekkan agar dia berimpact kepada hati. Sehingga akhirnya betul-betul pada saat kita terakhir kita sholat, kita mengucap salam, itu betul-betul sebuah salam yang keluar dari hati. Sebuah salam yang betul-betul hasil perjuangan kita mempraktekkan sholat tadi. Sebab sekali lagi para pemirsa, tidak gampang membuang kotoran hati itu. Itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Nah, yang penting kita dalam hidup ini menurut saya kita tahu bahwa kotoran hati itulah yang akhirnya membatasi kita dalam rangka kita mempraktekkan salam kiri. Nah, para pemirsa Jak TV yang berbahagia, ternyata apabila kita mampu menselaraskan salam kanan dan salam kiri, insya Allah yang akan keluar adalah energi basmalah.
Jadi pada saat manusia bisa menselaraskan salam kanan dan salam kirinya, dia akan keluar basmalah. Nah, basmalah ini ternyata sebagai satu-satunya pin daripada seluruh surat di dalam kitab suci Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Kalau kita perhatikan kitab suci Al-Quran, semuanya dengan menggunakan basmalah. Kalau kita sebagai orang Islam percaya, kita believe bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kumpulan doa, ternyata kumpulan doa itu kuncinya adalah basmalah. Tidak ada bacaan lain pembuka surat di dalam kitab suci Al-Quran. Semuanya dibuka dengan basmalah. Baik surat Anas, baik surat Al-Ikhlas, baik Al-Fatihah, semua ayat kursi semuanya dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Basmalah sebagai modal utama. Basmalah sebagai satu-satunya pintu, sebagai satu-satunya kunci, sebagai satu-satunya pin. Dan untuk bisa mendapatkan basmalah, ternyata para pemirsa, kita harus bisa menyelaraskan salam kanan dan salam kiri kita. Dan ini harus kita latih di dalam kehidupan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita bersama, termasuk diri saya. Saya pikir demikian. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Soni Sutrisna atas penjabarannya yang sangat luar biasa ya. Semoga kita juga dapat belajar dan terus tentunya mengetahui apa sih sebenarnya di balik salam kiri tadi Pak Ustadz Soni ya. Baik pemirsa, kami mengundang Anda apabila Anda ingin berkonsultasi langsung di sini, silakan hubungi kami di 0215155111. Dan bagi Anda nih yang gemar membaca buku, ada 2 buah buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Soni Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan insya Allah buku ini bisa memberikan Anda inspirasi juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja nih juga kita nanti akan tanya-tanya tentunya dengan Ibu Rita yang hadir di sini. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya dalam program Inspirasi Pagi. Walk Whitening Night Cream membuat kulit wajahku tampak lebih sehat, mulus, dan berseri. Sehingga membuat aku lebih percaya diri. Cefuk, pilihan yang terbaik. Kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Karir yang unik nih. Kira 10 tahun sekali di US itu nge-boom bang. Nyanyi rap pakai bahasa Jawa, terus nyanyinya lagi di Amerika gitu. Tidak ada tiap-tiap khusus, kita cuma memberi abstrak. Yang profesional loh, yang apa gitu. Ajiro Mairama itu yang mempopulerkan santet. Kok bisa dapat lagunya itu? Siapa? Yuk kita santet agar syarat tidak tegang. Inilah Nabi Adam, seumur itu nggak pernah ribut dengan mertua. Itu panutan Nabi Adam. Karena kalau dalam rumah tangga tidak ada yang keras, itu mendingan jangan berumah tangga. Hal begitu berobat. Pikiran Anda jangan kotor dulu lah gitu. Awalnya Dulu segenggam emas kopinan aku. Itu kalau punya masalah jangan dituangkan di sini. Anda punya masalah, datang ke Pegadaian, pasti diatasi tanpa masalah. itu masalahnya Pegadaian udah pindah Sabino. Gol-gol terbaik musim ini. United يلعب كرة لرافيل، كرة عرضية خطير. Segera tercipta perdamaian ya di sepak bola kita, kisruh mulu nih. Bersama pembawa acara yang mudah-mudahan akan jadi kesayangan Anda dan terus jadi kesayangan Anda, Soleh Solihun. Informasi baru dan pengalaman seru seputar dunia otomotif. Extra Magazine Real Action. Jak TV, My TV, My TV. Habisin dulu makanannya, terus kita nonton TV-nya. Oh, pinter anak ibu. Oh, hai
Ada apa aja? Dua. TV bisa menjadi sahabat yang baik jika kita bisa memanfaatkannya. Pilihlah program yang sesuai. Kalau Nabata Hati nggak muncul lagu yang itu. Oh iya. Itu gak ada hubungannya sama. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Baru kali ini gue ngeliat partner gemeteran. Ganas Koste. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam Inspirasi Pagi, dan seperti janji Marsha tadi bahwa setelah ini kita langsung tanya-tanya langsung nih dengan Ibu Rita yang sudah hadir di sini ya, tentunya mengenai penyakit yang pernah diderita beliau. Tadi sempat cerita sedikit kalau beliau menderita radang THT ya, dan juga asam lambung gitu Ibu. Nah, ini yang duluan apa dulu? Radang THT dulu? Radang apa? THT dulu. Oke, ini bisa diceritain awalnya gimana, gejala-gejalanya apa Iya, Ibu? saya waktu itu di sini sering sakit. Kalau itu sakit tuh sampai ke kepala tuh pusing banget. Oh, sakitnya tuh maksudnya kayak nyut-nyutan atau Iya. gimana? Oh, Iya, gitu. nyut-nyutan. Nah, Terus nggak lama kemudian saya mengalami gejala badan tuh terasa dingin, perut mual, terus gelisah, tidak nyaman, tidur juga gitu. Nah